Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi administrasi umum untuk anak kelas 10 OTKP. Mohon maaf, ada yang ramai di luar kaget gitu ya. Jadi administrasi umum untuk anak 10 OTKP. Diingatkan oleh Ibu selalu menjaga sehat, menggunakan masker, menggunakan face shield saat keluar rumah, sering cuci tangan dan jaga diri sehat dengan baik. Karena kita tidak tahu siapa yang sakit di luar kita, ataupun seandainya kita sakit dan sampai kita juga menulari orang lain. Makanya makan dengan teratur, tidak perlu harus bergizi yang gimana-gimana, yang penting makan teratur dan kita nikmati dengan rasa syukur sehingga badan kita sehat. Oke ya. Baik, alhamdulillah tadi udah Ibu absen. Hari ini 6 orang yang tidak masuk, mudah-mudahan mereka konfirmasi ya kenapa tidak masuk hari ini. Baik, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan ya presentasi PowerPoint kita hari ini, yaitu yang berhubungan dengan bentar Ibu presentasikan dulu. Nah ini presentasi kita hari ini yaitu menerapkan penataan surat dan dokumen bagian yang pertama, karena ini berhubungan dengan pelajaran OTKP kalian, yaitu kearsipan. Ya, ini ada hubungannya dengan kearsipan. Jadi Ibu harap kalian di sini bisa membandingkan pelajaran kita ini dengan pelajaran kearsipan. Ya, apa itu kita belajar tentang dokumen? Bahwa dokumen itu ditata itu diletakkan, disimpan rapih, ya, sehingga kapanpun kita butuh gampang ditemukan dengan cepat. Itu namanya ditata, nggak berantakan. Sepatu di sana, baju di sana, piring di sana, ya. Sapu di sana, ember di sana. Tidak ada barang yang dapur, barang yang harusnya di dapur di ruang tamu. Contoh, kalian makan di ruang tamu, selesai makan piringnya nggak dibawa ke dapur, digeletakin aja di ruang tamu. Ada tamu datang baru, Ibu mohon maaf bentar ya, baru dirapihkan. Gitu ya, menerapkan penataan. Apa saja itu yang ditata? Yang pertama pengertiannya dulu. Ya. Sekali lagi Ibu bilang bahwa administrasi umum ini untuk anak 10 OTKP ada hubungannya dengan kearsipan. Ya, tapi untuk anak 10 AKL ini informasi yang baru buat mereka. Jadi kalau nanti Ibu memberikan sedikit, misalnya berbeda pertanyaannya dengan anak AKL, kalian mengerti bahwa bagi Ibu, kalian harusnya lebih nomor 1 duluan dibandingkan AK, karena di kelas kearsipan pun kita akan belajar itu. Jadi double ya nak ya. Apa itu penyimpanan? Sistem penyimpanan merupakan sistem pengelolaan ya dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Ya, jadi di sini sistem itu mengelola dan menemukan arsip, ya, sesuai dengan apa tadi, sesuai dengan apa yang diinginkan, agar apa efektif dan efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Coba di rumah kalian ya, makannya di ruang tamu ya, habis itu di ruang tamu terus kalian makan tadi tapi tidak disimpan di dapur, jadi akan malu gitu. Sebentar, oke, Ibu sambung lagi. Jadi di sini penyimpanan itu mengelola. Namanya mengelola itu nggak diem, pasti kita gerak.
ditata rapi. Aduh, ruang tamunya kok misalnya kok kotor ya, tempatnya diganti posisinya, dikasih kembang, diganti ini, diganti itu, lap ini, lap itu, akhirnya rapi. Saat kita menggunakan arsip dengan benar, menata surat dengan benar, berarti kita menghemat apa? Tenaga. Yang harusnya tadi misalnya Mary, itu surat ini mana ya Mer? Bentar ya Bu, dicari 5 menit, 10 menit. Mana ya Bu? Kemarin ada. Mana ya Bu? Nah, itu berarti kita nunggu. Harusnya kan sebentar ya, tapi ternyata seperti itu tadi. Ya. Terus manfaatnya apa di sini? Manfaat sistem penyimpanan itu satu, arsipnya jadi rapi. Aduh, kamarmu rapi, kasur rapi pagi-pagi, jendela dibuka, udara segar masuk, ya. Tempat tidur rapi, spraynya dicuci, ya. Terus baju yang digantung-gantung tidak ada, karena itu sumber penyakit yaitu nyamuk yang ngumpet di situ. Sepatu sekolah, kan kita lagi nggak sekolah ya, sudah rapi, dimasukkan plastik, jadi plastiknya transparan, kelihatan sepatunya di situ. Karena dimasukkan plastik selalu bersih, nggak kena debu, karena lama kita nggak sekolah ya, jadi nggak kena debu. Kaos kaki sekolah sudah rapi, topi, dasi sudah rapi, enak kan lihat. Sehingga ruang kerjanya rapi dan efisien. Masuk, aduh, mama buka pintunya, ya Allah anak gadis mama rapi-rapi banget, kasurnya, belajarnya, mejanya rapi, jadi melihatnya tuh senang, adem. Coba kebalikannya. Ya, tidur spraynya di mana, ya. Habis itu selimutnya ada di mana, bantal ada yang di bawah, sandal di sini satu, di mana yang satu nggak tahu. Bajunya yang digantung, ini masih sayang Bu, baru sekali dipakai. Ada lagi, ini baru sekali dipakai. Semua yang digantung tuh sekali dipakai. Ini sayang Bu, celana jeansnya kan enak Bu, jangan deh dicuci, lebih enak, nggak apa-apa deh dicucinya disimpan dulu, dicucinya 2 minggu sekali atau 3 minggu atau sebulan sekali misalnya, ya. Itu jorok sekali, itu jorsek gitu. Ya. Ada nggak yang seperti itu anak ibu di sini? Jangan ya. Jadi ruang kerja rapi, arsip tertata rapi, arsipnya tidak hilang karena gampang dicari. Ya. Risma, ya Bu, suratnya mana? Ada Bu, mana ini Bu? Cari seret, nggak nyampe 5 menit ketemu. Karena tadi rapi, maka mudah perawatan. Tinggal dilap sana, dilap sini, rapi sana, rapi sini, beres. Sekarang kalau ngasih tantangan, pukul 12:30, mulai tet. Bersihkan kamar kalian dari mulai atas sampai bawah sehingga rapi, before dan after. Ibu pengen tahu berapa menit. Jadi kalau kita kayak rekaman itu ya, tiktok, tiktok, tiktok. Kamar Mary berapa menit, kamar Hana berapa menit, ya. Kamar Adel berapa menit, Karin berapa menit. Ada nggak yang 1 hari penuh bersihinnya? Karena dari atas langit-langit nggak pernah disapu, ya. Jendela nggak pernah dielap, kan capek Bu, mid terus tiap hari, ya Allah. 12:30 juga berhenti. Yang masak siapa? Mama. Kan nggak bantu Bu, kan sambil mid, masa bantuin mama masak? Tuh, ada alasan kan? Cuci baju, kan lagi mid Bu, jadi mama yang nyuci. Ini kalau mamanya ada sekarang dengerin, bener gak mah? Anaknya seperti itu mah. Nyuci mama, masak mama, setrika mama, duit mama. Oh. Terus masalah pun mama yang pusing. Tuh kan? Kamu ngapain kerjanya? Kan Google Meet Bu kerjaannya. Terus kalau Google Meet kerjanya, PR-nya dikerjain Bun. Kalau begitu kenapa nilainya jelek? Tuh, salahnya di mana coba? Ya, perawatan mudah, ya, gampang dicari. Arsip ada, rapi tempatnya. Aduh, kalau orang bilang teh rapi jali, enak aja, ya. Sehingga di sini mudah dalam penyusutan. Penyusutan itu dikurangi.
Jangan sampai nanti ditumpuk, buku ditumpuk, mama masuk, ya Allah Karin, ini bukunya numpuk, ini kertas dipakai enggak, dipakai ma, kok ditumpuk-tumpuk, iya ma belum, terus ini masih dipakai enggak, ada sih ma, ada yang dipakai, ada yang enggak, ya udah rapiin, iya. Begitu adiknya Karin datang, masih 5 tahun, 6 tahun, diambil, digambarin, dicoret-coret, digunting, tinggal mainin aja Karinnya. Kenapa? Kan bukunya Karin disopekin adek mah, digambarin, nanti dimarahin Bu Erna gimana mah, tuh makanya rapi, ya. Jadi kalau di sini arsip rapi, ruang kerja rapi, tidak hilang, dapat ditemukan, gampang dicarinya, ngerapiin, nyusut, buangin gampang. Ini nggak dipakai, dikumpulkan di kotak, ini arsip catatan tulisan yang nggak kepake. Sehingga kalau mama butuh apa-apa, nah ada kertas bekas nggak untuk apa mah, itu adekmu mau coret-coret, nah itu bisa dikasihin, gitu ya. Terus macam-macam. Nah, kalau kita ngomong tentang macam-macam, berarti kita langsung ke arah inilah, kearsipan. Pelajaran kamu yang ngajar juga ibu akan masuk ini, dan ini lebih gampang kita kerjakan jika kita langsung tatap muka di sekolah. Gampang. Yang penting harus kamu siapkan, ibu minta kalian menyiapkan 5 surat dinas atau 10 surat dinas. Yang kemarin misalnya ibu masukkan waktu dimasukkan buku agenda, masih ada suratnya, sok disimpan. Ya, disimpan. Ibu suratnya itu ada yang salah, mau diperbaiki lagi, sok mangga diperbaiki. Karena kita sudah belajar bagian-bagian surat itu ada 14. Harus ada namanya kepala surat, nomor tanggal plus paling bawah, yaitu namanya ada tembusan, ada inisial. Jika itu surat ada jumlahnya misalnya 5, 6, 10, simpan di snel. Dan kita akan praktek nanti sistem penyimpanan. Pertama berdasarkan abjad, alphabetical filling system, subjek, subjectical filling system, tanggal, chronological filling system, wilayah, geographical filling system, dan nomor, numerical filling system. Aduh ibu, ini pelajaran apa ibu? Ini administrasi umum nak, tapi baru sedikit yang dibahas. Banyaknya mana dibahasnya saat kita belajar kearsipan. Belajar ini kearsipan. Dan kita harus bahas satu persatu ini. Makanya ibu bilang tadi, pelajaran ini baru bagian pertama. Belum, baru abjad ini. Belum sampai nomor. Ibu akan bisa menerangkan ya. Ibu akan menerangkan jika kalian di sini di depan ibu langsung mengerjakan. Nah, suratnya mana 10? Sok mana 10? Sini. Udah? Nah. Sekarang kelompokkan berdasarkan sistem abjad. Langsung. Udah ibu? 10 menit. Udah? Kelompokkan sekarang berdasarkan sistem nomor. Jadi kalau di sini lebih enak, ibu tinggal muter. Kalau di rumah, bentar bu, pelajaran Bu Erna nanti ya, capek dulu lah, makan dulu bentar. Tadi kan belajar seharian ya, mau makan dulu. Sudah makan, kebanyakan ngantuk, tidur dulu. Bangun sore, PR, bentar dong mah, mau nonton TV dulu, ini itu, terus akhirnya dikerjakannya lupa besok. Akhirnya kerjaan numpuk. Ya, jadi di sini kalau kita belajar step by step, ibu minta kalian apa? Ya. Ya, ini terputus jaringan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyambung lagi, tadi terputus sebentar ya. Mudah-mudahan kalian masih bisa mendengar suara ibu. Oke. Nah,
Mudah-mudahan ini masih bisa mendengar suara ibu kalian ya. Alhamdulillah tadi terputus tapi nyambung kembali. Alhamdulillah. Karena apa? Karena ini ya. Kalau kita ngomong tentang sistem penyimpanan abjad, apa itu? Nah, inilah alphabetical filling system. Yaitu disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, nama badan, nama organisasi atau perusahaan. Disusun berdasarkan urutan abjad. Masih ingat nggak abjad kita tuh apa? Berapa abjad kita? Atau berapa buah? A, B, C sampai Z. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Ya. Kenapa pakai sistem abjad? Karena lebih mudah diingat namanya. Erna, E depannya. Mary, M. Ya. Dita, D. Elsa, E. Sehingga kalau kemarin kita belajar tentang alphabetikal yang Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo, Hotel, India, Juliet, ya, Kilo, 5, ya, kita kan tahu itu sampai Z. Dan dokumen disimpan di nama yang sama, Erna ya Erna, ya. Risma ya Risma, Jenny ya Jenny, Mary ya Mary, Dita ya Dita, Dea, Cindy semua. Tidak ada Erna, biar keren, jangan Erna dong. Erna I, misalnya ya, nggak ada. E-nya satu ya satu, jangan dikasih panjang Erna I, gitu misalnya ya. Nama lebih gampang dicari dan jumlah dokumen itu banyak, jenisnya banyak, sehingga kalau namanya banyak gak apa-apa. Katanya yang memilih sistem abjad. Nama kan gampang Bu, setiap orang kan punya nama. Badan pasti ada nama, organisasi pasti ada nama, ya enggak? Tidak ada sesuatu di sini tidak ada namanya. Ini buah, nggak ada yang namanya ini buah, pasti ada namanya buah apa? Ini buah jeruk. Ya, buah apel ada. Perusahaan juga ada namanya, PT Dirgantara Jaya, ya, PT Erna, ya, Rumah Makan Erna, ada judulnya, ya, sehingga gampang kita kalau menyimpannya dengan sistem abjad. Nah, keuntungannya apa? Nama itu kalau seandainya namanya misalnya kita menerima surat itu dari misalnya PT Tiara, ya, PT Tiara, maka semua surat yang namanya PT Tiara dari namanya Tiara kumpul jadi satu Tiara, gitu. Dan suratnya itu nanti mapnya sama, jadi lebih cepat ya, gampang nyari. Mudah dikerjakan, mudah ditemukan, mudah diterapkan, gampang lah. Yang penting nama gampang, bisa dikerjakan, bisa Bu, tenang, gampang. Tapi walaupun demikian, sebenarnya ada kerugiannya, yaitu apa? Nah, ini ada nama kode belakang, ya, Erna Agustin. Nih nama temanmu, Alif Nur Resmiwati. Alif itu nggak pakai F tapi PH. April Liandini, Cindy Aryani. Dalam sistem abjad, kalian nanti belajar. Biasanya yang ditulis itu misalnya Alif A, April A, Cindy A, Dea A, Dea D. Seperti absen ini tidak. Biasanya dalam sistem kearsipan namanya dibalik. Jadi kalau misalnya Alif Nur Resmiawati, maka dikelompokkan, diklasifikasikan
dalam Resmiati, Alif Nur. Jadi alif itu namanya bukan di A, tetapi ada di R. Nah, repot ya. Alif Liandini, April Liandini, bukan di A, tetapi Liandini, A, April, berarti di L. Jadi enggak di A Ibu, enggak. Makanya ini untuk sementara klasifikasi abjad seperti itu, ya. Ya nanti kalau ada peraturan yang baru atau ibu salah itu akan betul karena ya, tapi setahu itu ibu seperti itu, ya. Jadi di sini kode nama belakang digunakan sehingga kadang menyulitkan. Coba April ini teman kamu ada 35. Coba kamu kelompokkan sekarang nama temanmu ini berdasarkan sistem abjad. Jadi April tadi, alif tadi panggilannya bukan di A tapi di R. Berarti A siapa Bu? Aryani, ini Amalia, ya. Aryani AR, Amalia AM. R sama M duluan mana? KLMNOPQ. Berarti Amalia dulu. Tapi Amalia kan ada 3 Bu. Dea, Amalia, Linggawati. Berarti L dulu. Linggawati, Dea, Amalia. Berarti Dea bukan di D tetapi di L. Nah kayak gitu nak. Jadi kadang-kadang pusing ibu ngerjainnya. Itu kerugiannya tadi nomor 1. Karena harus menggunakan aturan tata cara mengindeks. Sehingga petugas harus teliti dalam tata cara mengindeks surat. Jangan sampai salah mengindeks, ya. Tuh. Nah ini tata aturan mengindeks sistem abjad. Indeks itu diartikan sebagai sarana penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasi naskah berkas melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lain. Jadi secara singkat indeks itu sebagai tanda pengenal arsip. Ya. Jadi tanda pengenal arsip itu ada. Tata kelola otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Panjang banget ya judul mata pelajarannya. Ya, otomatisasi tata kelola sarana prasarana. Panjang. Coba ringkasnya apa? Kepegawaian, sarana prasarana, humas. Nah, itu gampang. Tapi untuk mencari yang gampang itulah kita harus belajar. Jujur waktu ibu belajar dulu waktu kuliah itu 2 SKS artinya 6 bulan itu seminggu 4 kali berapa menit untuk apa? Belajar ini arsip. Ya, belajar. Sehingga kita harus tahu. Ke perpustakaan nyari buku nggak ribet karena kita tahu mana raknya. Nggak perlu diberitahu, gampang nyari. Nah itu sistemnya apa nanti? Sistemnya nomor. Pokoknya nanti kamu belajar lah seperti itu. Ribet, iya ibu ribet banget, ibu pusing nggak ngerti. Nah makanya tadi nanti ibu akan beritahu salah satu pemecahannya. Oke? Dalam sistem abjad, indeks berdasarkan nama orang, badan atau organisasi. Rumah sakit harapan kita. Ya. Harapan kita itu salah satu nama badan, yaitu apa? Rumah sakit. PT PLN, kepanjangan dari apa PT PLN? Perusahaan Listrik Negara. Ibu ngindeknya gimana kalau perusahaan listrik negara ibu? Nanti ada aturannya. Makanya ini satu aja tentang arsip abjad. Jika kalian nanti tidak masuk, minimal mendengarkan langsung, ya, kamu bingung, sok buka YouTube-nya. Cari YouTube Sekolah SMK Putra Pakuan, buka dan pelajari. Oke. Nah, setelah kita mau klasifikasi tadi, sekarang kita daftarnya. Ini berdasarkan nama orang badan organisasi kan. Nah,
harus disusun berjenjang. Berjenjang itu seperti tadi ya, naik tuh tadi. Karena nama itu terdiri dari apa? Nama perseorangan, nama perusahaan, instansi pemerintah, nama organisasi atau perhimpunan. Ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit FMC Bogor, ya, Rumah Makan Ampera, apalagi di sini SMK Putra Pakuan, SMK Negeri Cibinong, SMK Negeri 1 Kabupaten Bogor. Ada juga, tapi tadi SMK Negeri 1 Kabupaten Bogor. Ya, gimana nulisnya itu? Ya, jadi ibu kepingin kalian kepo di sini, terus mau buka buku, terus belajar. Oh, ini baru satu ya, baru nama. Nama pun juga baru nama Indonesia, coba. Nanti ibu kasih nama, contohnya namanya orang luar. Nama Cina, nama Arab, nama Inggris, nama Jerman, coba. Nama Korea, kamu taunya Lee Min Ho aja. Ya, padahal banyak. Ya, gimana kalau arsipnya sistem abjad? Belum nanti Indonesia itu ada gelarnya. Raden Ayu Indri Puspitasari. Raden Ayu, ada RA. Di belakangnya ada lagi gelar Lina Andriani SPD MPD MSI. Aduh, gelarnya 3. Ya, Profesor Dr. Siti Fadilah. Jadi ada gelar. Ada lagi yang marga. Ada nggak di sini marga? Misalnya marga itu siapa sini? Fitria Novitasari Simurangkir, Hasibuan, ya, Sitorus. Nah, itu ada marga. Tadi ada gelar Raden Ayu, ini ada marga. Nulisnya gimana, Bu? So, makanya setelah pelajaran itu selesai ini, bukalah Google, bukalah internet, browsinglah tentang buku kearsipan e-book. Ada e-book, buku kearsipan. Buka tentang sistem kearsipan. Tinggal download, gak lama kok, gak sebentar download. Download sebentar, kamu simpen dalam bentuk misalnya PDF atau apa, simpen di komputer kamu, di laptop kamu, di HP kamu. Judulnya buku misalnya perkantoran lewat internet, misalnya e-book, kearsipan, korespondensi, administrasi umum, surat menyurat, pokoknya materi tadi itu apa saja. Oke ya, sudah panas ibu ini. Artinya panas apa? Banyak ternyata PR-nya. Ya. Nah tadi kan sudah belajar tentang apa tadi? Peraturan mengindeks. Nah, itu tentang supaya kita kenal surat yang akan disimpan. Sistem abjad jadi berdasarkan nama orang, badan dan organisasi. Ya, nih, udah ya. Tadi nama badan organisasi itu ada nama perseorangan karena Agustin, nama perusahaan PT Dirgantara Sejahtera, instansi pemerintah PT PLN Tbk, nama organisasi dan perhimpunan misalnya majelis apa tuh Dewan Majelis ini misalnya Perkumpulan Remaja Masjid Cimandala, itu perhimpunan ya, Perkumpulan Remaja Masjid Majelis Cimandala. Persatuan misalnya Asosiasi Sekretaris Seluruh Indonesia. Ya. Jadi nama-nama seperti itu kita akan kenal. Jika menerima surat seperti itu nyimpennya gimana ya Bu? Pusing Bu, ini baru ya. Setelah itu nanti kita klasifikasikan berdasarkan abjad. Dari A sampai dengan Z. Jika namanya sama, tadi misalnya Dea sama
Dea sama Dita. Dea itu D sama, Dea juga, Dita juga. Yang satunya H sama, Dea itu satunya DH, Dita juga DH. Tapi yang Dea itu DHE, sedangkan Dita DHI. Kita urutkan E sama I duluan mana? Berarti Dea duluan, Dita belakangan. Gitu. Nah, makanya dari sini A, B, C, D sampai Z, ya. Ternyata di sini ada juga pengelompokan tadi A, B, AC, AZ. Ya. AB misalnya ABA, ABB, ABC, ABZ. B dan seterusnya, C dan seterusnya. Oke. Nah, contoh. Ini yang harus kalian lakukan. Contoh, tolong klasifikasikan sesuai tadi yang Ibu minta, yaitu apa? Klasifikasi, ya, nama berdasarkan di sini nama Aminta Sinatria, Amrizal Fauzi, Bimo Ganendra, Bintang Mahardika, Cantika Evelyn. Nah, ini nama-nama aja. Nanti habis ini kalian catat materi Ibu, coba kalian kerjakan dulu. Ibu salah, Ibu nggak ngerti, coba kalian kerjakan dulu. Baru nanti setelah itu minggu depan pelajaran administrasi umum kita akan bahas lagi. Jadi Ibu kepingin sistem abjad, sistem yang lain itu kita bahas cuma 2 kali pertemuan. Jadi dalam 2 kali pertemuan itu kalian sudah bisa. Karena apa? Kalau nanti 5 sistem berarti harus 10 kali. Dan bisa lebih dari itu. Nanti sampai UAS bulan Desember 5 sistem harus sudah selesai Ibu bahas. Tuh, banyak ya PR-nya ya. Oleh karena itu PR kalian yaitu yang satu, kumpulkan misalnya 10 surat-surat dinas atau surat niaga yang jelas, yang rapih, yang bagian-bagiannya jelas. Karena kalau tidak jelas, nggak ada nomornya, jika nanti kita mengerjakan ke sistem nomor, suratnya tidak bisa dipakai, dibuang itu. Oh, nomornya nggak ada suratnya. Ya, sistem wilayah berarti suratnya itu yang kamu simpan harus ada nama tempatnya. Ya. Ini orang buatnya di mana? Di Bandung. Tahu dari mana Bandung? Dan seterusnya sampai 5 sistem. Oke. Nah, kita ketemu lagi nanti hari minggu depan tuh masih bersambung. Oleh karena itu Ibu balik lagi bahwa dalam administrasi umum ya yang berhubungan dengan pelajaran kita 10 OTKP dan AKL, kita menerapkan penataan surat dan dokumen. Di antaranya tadi ditata berdasarkan kearsipan, yaitu apa? Pakai 5 sistem, yaitu sistem nomor, habis itu sistem tanggal, wilayah, subjek, ya, sehingga tadi dalam penerapannya sistem-sistem tadi tujuannya cuma satu, yaitu apa? Mempermudah dalam penyusunan penyimpanan arsip. Jadi nanti 5 sistem yang kamu buat tadi, yang kamu pelajari, tujuannya cuma satu, yaitu arsip dapat disimpan dengan mudah dan dapat ditemukan dengan cepat. Ya, Bu, perusahaan saya itu kan bergerak dalam bidang ini ya Bu, otomotif, mobil, motor segala macam. Boleh nggak Bu? Mau sistem apa? Berdasarkan subjek, ya, motor merek ABC, mobil merek ABC. Sehingga kita ngomong, Bu, berkas arsip motor A, aku di mana? Langsung lihat di arsip motor A. Yang motor E gimana? Lihatlah di arsip motor E. Ya, semua sistem tergantung perusahaan. Jadi, ya nak, catat, kerjakan, ya,
nggak perlu difoto, kerjakan dulu, ya, sehingga nanti pada waktu ibu bahas minggu depan kalian sudah tahu yang benar mana. Jelas ya? Ibu minta kalian semangat belajar dan ya, dan jangan lupa ya, jangan lupa bahwa pelajaran kita ini penting dan sangat penting untuk anak 10 OTK. Makasih ya. Ibu dilihat ini nggak ada pertanyaan, cuma ada yang di sini, ada yang off dan on absennya ya nak. Usahakan tidak mental-mental ya. Begitu pelajaran ibu hari ini, kita ketemu lagi minggu depan akan membahas tentang sistem-sistem penyimpanan dokumen. Terima kasih. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakan Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.